Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan metode numeris kali ini kita akan membahas mengenai metode Gauss-Jordan, yang mana minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai eliminasi Gauss. Jadi untuk metode Gauss-Jordan ini merupakan variasi atau pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Bedanya apa? Jadi untuk proses-proses yang dilakukan itu hampir sama. Kita buat eh, di beberapa bagian itu menjadi 0. Nah, kalau di eliminasi Gauss, kita buat bentuk metriknya adalah segitiga atas. Nah, jadi kita buat 0 di titik 2.1, 3.1, 3.2. Kalau untuk metrik dengan 3 kali 3. Nah, tapi kalau untuk di Gauss Jordan, kita lanjutkan lagi prosesnya. Kita lanjutkan, jadi di bagian atas juga kita buat 0. Kalau di eliminasi Gauss, kita kan dari segitiga atas kita langsung lakukan substitusi. Perbedaannya seperti itu, sehingga membentuk metrik diagonal seperti ini. Jadi di bagian 2.1, 3.1, 3.2 itu 0, kemudian 1.2, 1.3, 2.3 itu juga 0. Oke, baik, kita lihat konsepnya jadi seperti ini. Kita bisa ketahui langsung nilainya X, Y, dan Z-nya. Kalau di sini X1 sama dengan B1, X2 sama dengan B2, sampai X ke N sama dengan B ke N. Seperti itu. Sama prosesnya, persamaan ini kita ubah dari jadi bentuk metrik. Nah, bentuknya seperti ini, A1, A2, A3, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kemudian dari bentuk metrik tersebut kita buat nilainya menjadi 0 di 2,1, 3,1, 3,2, 2,3, 1,3, kemudian yang terakhir adalah A1,2. Itu kita buat nilainya 0, sehingga kita bisa mendapatkan nilai, kalau ini bisa mungkin I1 sama dengan X1 atau X biasanya, atau I2 sama dengan X2, atau Y, I3 sama dengan X3 atau Z. Kita langsung lihat aja contoh soalnya seperti ini. Ini dari persamaan, ini persamaannya sudah diubah jadi bentuk metrik ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita buat 0 di titik 2.1, 3.1, sama 4.1. Apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama adalah B2 baris kedua, karena ini plus, berarti kita kalikan minus. Jadi baris ke satu ini dikalikan minus B1. Supaya apa? Supaya nilainya adalah 0. Jadi nilai 0 ini didapat dari minus baris kedua, 2 minus baris 2 baris ke 1. Nah, itu dihitung, satu baris kedua dihitung semua. Kemudian baris ketiga ini juga sama seperti itu. Jadi baris ketiga, karena ini nilainya 4, berarti baris ke satu harus dikalikan minus 4 supaya hasilnya adalah 0. Nah, ini berarti 4 dikurangi dikurangi 4, nilainya 0. Nah, untuk yang ini 1 dikurangi, ini tetap dikalikan 4 sama. Berarti minus 4 dikali minus 4 itu berapa?
16 ya. Berarti ditambah 16. 1 ditambah 16. Ketemunya jadi 17. Ini 2 ditambah. Ini minus 4 kali 2 berapa? Berarti minus 4 kali 2 itu 6 ya. Berarti 2 dikurangi 6. Berapa ketemunya? Minus 4. Ini harusnya minus 4 ya. Minus 4. Begitu juga seterusnya sampai ini sudah 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat 0 ini. Baris ini. Baris 3,2 sama 4,2. Ini juga kita buat 0. Nah, setelah ini 0 kita lanjutkan ke ini. Ini kita buat 0. Tapi kita nggak bisa langsung nih. Nggak bisa langsung buat 0. Jadi kita ubah dulu baris ketiga dijadikan 1 dulu. Ini ya. 3 ini dijadikan 1. Caranya gimana? Baris keempat ditambah 3 kali baris ketiga. Nah, ini untuk mengubah menjadi nilainya 0. Begitu seterusnya sampai bentuk segitiga. Ini segitiga bawah ya. Nah, kalau di eliminasi Gauss, kita langsung melakukan proses substitusi. Jadi, kita cari dulu nilai Z-nya, kemudian kita masukkan ke persamaan yang di atasnya. Begitu juga sampai ketemu nilai X-nya. Nah, ini sudah sampai di segitiga atas. Ini kita buat 0 sampai ketemu kita buat sehingga bentuknya seperti ini. Diagonal, metrik diagonal. Nah, jadi kita simpulkan bahwa nilai X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 1, nilai Z-nya sama dengan min 1, dan nilai S-nya sama dengan 2. Begitu untuk konsep metode Gauss-Jordan. Jadi kurang lebih konsepnya hampir sama untuk menghitung, mencari nilai 0 di setiap titik metriknya. Akan tetapi kalau di Gauss-Jordan dia tidak butuh proses substitusi. Dia lanjutkan proses pembentukan 0 di segitiga atasnya. Sehingga membentuk metrik diagonal. Nah, dari metrik diagonal tersebut kita bisa langsung lihat hasilnya. Nilai X berapa, nilai Y berapa, nilai Z berapa. Sekian untuk materi Gauss-Jordan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.